Dulu. Baik, sambil menunggu yang lain, silakan teman-teman ngisi presensinya ya. Ngisi daftar hadir, daftar hadir. Siti Fauzia Baik, bingung presensi naon. 6:30. Ya, isi daftar hadirnya ada di grup tuh. Baik, kita mulai ya. Sudah isi presensi semua ya? Sudah Ustadz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman demi Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah. Pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah walaupun secara online ya pada hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat dan apa namanya ghirah kita ya untuk sama-sama mau belajar dalam mata kuliah metodologi studi Islam atau metode studi Islam. Kita masuk hari ini pertemuan yang kedua. Kita akan membahas agama, titik temu dan dinamikanya dalam tinjauan historis. Ya, setelah perkuliahan ini diharapkan teman-teman itu mampu menjelaskan tentang apa itu agama, sejarah agama dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari ini. Tadi saya sudah kirimkan artikel ya ke teman-teman untuk bahan bacaan. Sudah dibaca? Sudah Pak. Oke. Pertama kalau bicara agama, apa yang teman-teman pahami tentang agama? Silahkan, ada yang mau mengulasnya? Agama itu apa ya? Kepercayaan. Kepercayaan. Apa lagi? Keyakinan, Pak. Keyakinan. Keyakinan, Masya Allah. Ada lagi? Ada yang bisa menjelaskan lebih detail apa sih yang dimaksud dengan agama? Keimanan, Pak. Keimanan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Oke. Jadi kalau teman-teman mendefinisikan ya agama dari akar bahasanya, maka agama ini A itu tidak, gama itu kacau ya. Jadi agama itu sesuatu yang mengajarkan orang agar hidup benar ya, tidak kacau. Dalam Islam sendiri, agama itu lebih sering disebut dengan ad-din. Ad-din. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Allah berfirman, ya, inna dina indallahil Islam.
bahwa agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah berarti di luar agama itu ya tidak ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah apakah agama semua nabi sama atau beda? Sama. Hah? Sama. Sama atau beda agama para nabi itu? Sama. Sama, Pak. Jadi agamanya Nabi Adam sampai kepada agamanya Nabi Muhammad SAW sama atau beda? Sama, Sama. Pak. Sama. Hah? Sama. 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 Agama Islam. Agama Islam. Apa dasarnya? Dasarnya Apa dasarnya? Karena sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus? Ada lagi? Ada lagi? Jadi agama semua nabi itu sama ya. Agama semua nabi itu sama. Di mana samanya? Sama-sama mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi akidah maka semua nabi itu sama. Tidak ada yang berubah sama sekali. Ya. Semua nabi itu dari sisi akidah sama. Ini kalau Devika Muhammad Herlangga ini ke kelas sini juga bukan sih? Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Kok dia nggak join-join? Herlangga juga ya? Iya, Pak. Kalau Nunung nggak ya? Bukan, Pak. Khairul kelas ini juga? Iya, ini, betul, Pak. Pak. Iya, Pak. Ini kok masih banyak yang di waiting room ya? Salman Al-Farisi kelas ini juga kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelas itu gitu. Ustadz, Afwan Ustadz, Ana bertiga satu konten nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, Oh ya, apa-apa. Yang penting absennya sendiri-sendiri ya. iya Ustadz. Tape. Jadi dari sini kita berangkat bahwasanya semua agama itu esensinya mengajarkan atau semua nabi itu esensinya mengajarkan tauhid. Ya, semua nabi itu mengajarkan tauhid. Maka coba hari ini kita bedah apa dasarnya dan bagaimana kita bersikap, itu yang nanti coba kita diskusikan ya. Bagaimana sebaiknya sebagai seorang muslim kita bersikap terhadap fenomena pemahaman-pemahaman agama yang ada gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama berangkat dulu ya. Istilah Islam itu sejatinya bukan merujuk pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja. Tapi Islam sejatinya adalah agama semua nabi. Ini dulu kita pahami bersama ya. Jadi kalau bicara masalah Islam, ini bukan agama yang merujuk pada agama Nabi Muhammad SAW saja. Tapi sesungguhnya semua agama itu adalah agama Islam. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah di akidahnya. Ya, perbedaannya di mana? Persamaannya di Tidak. Akidah. persamaannya di akidah. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di syariat. Di ajarannya. Tata caranya.
Maka Islam itu menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Tapi semua agama sejatinya mengajak untuk menyembah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala atau monoteis. Maka inilah yang dimaksud dengan inna dina indallahil Islam. Islam. Surat Al-Imran ayat berapa tadi? Al-Imran ayat, ada yang tahu? Inna dina indallahil Islam, surat Al-Imran ayat 21. Hah? 19. Ayat 19. Inna dina Inna indallahil. dina indallahil Islam. Nah, sekarang bagaimana menyikapi ini? Ada orang yang berpendapat begini. Saya mau ngajak teman-teman diskusi. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa agama itu sebetulnya semuanya sama. Agama itu sebetulnya semuanya sama. Maka dia mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 62. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa amila sholihah, dan berbuat soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Gak perlu takut, gak perlu sedih, mereka masuk surga lah begitu. Ini kemudian dijadikan dasar pluralisme yang menyatakan semua agama adalah sama. Saya mau tanya, gimana pendapat teman-teman tentang penafsiran atau tentang ayat ini? Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Raise hand ya. Ya. Jadi orang ada yang menganggap semua agama itu sama, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Bagaimana tanggapan kita seharusnya? Meresponnya gimana? Mangga. Siapa yang mau komentar? Boleh ya, raise hand ya. Silakan. Ada? Halo? Silakan. Baik, nggak ada nih ya, lewat ya. Oh, raise hand nih. Ulfa, Soliha, silakan. Ya, baik Pak. Kalau menurut saya mungkin bisa dikatakan benar, tapi kebanyakan orang kalau sudah memakai paham itu atau ideologi itu, kebanyakan mereka itu eh, toleransinya jatuhnya lebih ke eh, apa seperti angin gampang ke bawah gitu. Jadi dengan menyamakannya banyak yang oh nggak apa-apa kita ke agama yang lain gitu mengucapkan bahasanya, mengucapkan salamnya gitu. Jadi apa sih ya memang kalau itu tapi kan kita lihat dulu kalau misalkan yang non atau itu kan sudah jelas dalam Quran eh, mereka itu tidak akan masuk surga. Kalaupun masuk, itu kan ada tahapan-tahapannya dan ada penilaian-penilaian dan hisab sebelumnya. Gitu. Seperti eh, kita sudah tak paham dengan dalil bagiku agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kebanyakan orang kalau yang paham dengan ideologi seperti itu, kebanyakan ya udah dengan dia mengucapkan salam misalkan yang rohani ataupun yang apa agama-agama lainnya gitu kan dengan bahasa itu tuh sama gitu kan padahal dengan kata itu kita di apa dikecamkan oleh Allah sendiri bagi kita yang terlalu bertoleransi dengan mengucapkan salam
itu adalah hukumnya dosa. Kecuali kita membalas salamnya itu dengan doa yang dilafalkan oleh Rasulullah sendiri gitu kan. Gitu. Jadi lebih ke menurut ini aja kepercayaan kita itu walaupun satu tapi untuk keyakinan kita berbeda. Kita tidak sama walaupun ini mereka memang Tuhannya satu tapi kan mereka bercabang. Gitu. Jadi kita untuk kesamaannya itu dilihat dulu seperti apanya. Kalau misalkan terlalu begitu, kita terlalu bertoleransi sehingga kita sendiri pun jadi nggak punya keyakinan atau nggak punya prinsip. Sedangkan di Islam sendiri ada prinsip gitu untuk mengatakan ini agama saya dan saya tidak bisa mengikuti agama kamu. Gitu Pak, menurut saya. Ya, Oke, baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Ulfa Soliha. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Ini kita kembali pada pertanyaan saya tadi ya. Tanggapan kita terhadap ayat tadi ya. Ayatnya betul ya, tapi apakah penafsirannya itu betul? Bahwa innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini maknanya berarti semua agama itu sama dan nanti kita masuk surga semua. Ini kan kalau kita lihat sekilas ayatnya tuh seperti itu gitu ya. Apakah betul seperti itu? Kita coba bahas dulu dari hal yang fundamental nih. Silakan dibuka ayatnya ya. Al-Quran, Al-Baqarah ayat 62 kalau saya tidak salah. Coba dicek. Ya, Ustaz, 62. Dapat? Ya, betul ya. 62. Teman-teman demikian Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, pemaknaannya adalah tidak seperti yang disampaikan oleh sebagian kecil orang bahwa ini maknanya semua agama itu sama, enggak. Bahwa agama-agama itu pernah benar pada masanya. Jadi saya membacakan dulu asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya menurut para ulama ini berasal dari pertanyaannya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Salman nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana nasib orang-orang yang mereka sudah beragama ini, tapi belum sempat bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Kan gitu. Tidak sempat bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Bagaimana mereka? Artinya mereka belum sempat Islam tuh. Belum ketemu Nabi kan? Maka kemudian turunlah ayat ini. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang beriman. Walladzina hadu. Orang-orang Yahudi. Wan nasor dan orang-orang sobiin. Apabila mereka memenuhi syarat-syarat itu. Man amana billah. Apabila mereka satu. Beriman pada Allah. Wal yaumil akhir. Beriman pada hari akhir. Wa amila sholiha. Berbuat baik. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini maknanya adalah orang-orang yang hidup sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Islam itu datang, maka dakwah di situ. Dakwah kemudian menyampaikan orang, menyeru orang untuk masuk Islam. Udkhulu fisilmi kafah. Kita diperintahkan untuk masuk Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang benar ya hanya agama Islam. Bahwa agama Yahudi Nasrani itu pernah benar iya. Karena sesungguhnya esensi dari ajarannya Nabi Musa, ajarannya Nabi Isa ya benar. Hanya saja kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan di belakangnya. Misalkan kita tahu penyembahan terhadap Uzair atau kemudian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan misalnya. Itu penyimpangan-penyimpangan yang kemudian Islam datang untuk meluruskan itu. Jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya agama para nabi itu
sama dari sisi akidah. Hanya saja agama para nabi itu berbeda dari sisi apa? Ajarannya. Ajaran atau syariatnya. Jadi bicara sholat misalnya bisa jadi sebelum Nabi Muhammad ada sholat. Tapi kita nggak tahu sholatnya seperti apa, rokaatnya berapa misalnya. Sebentar ya, saya izin ngecas dulu. Si Hai mah. Si Hai mah, saya dosennya. Hai Bapak dosen. Oke nggak? Pak, namanya oke. Cok. Dia. Aduh. Lu ngapain, Pi? Gila, gua nggak diajak gua di situ ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini poin yang pertama ya, bahwa apa namanya, agama yang diridhoi adalah hanya agama Islam. Kemudian Islam ini definisinya yang pertama Islam sebagai agamanya para nabi, Islam dari sisi akidah. Yang kedua, Islam yang kita maksud adalah Islam yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mata kuliah kita ini mengkaji Islam yang mana? Yang dikaji adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan segala perangkatnya. Ya, dengan segala perangkatnya. Jadi fokus studi kita tuh di situ. Maka perhatikan Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk dia peluk, untuk dia pegang, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Al-Imran ayat 85. Nah, ini teman-teman harus siap nanti berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang mungkin pikirannya agak liberal gitu ya. Mereka bilang seperti ini. Coba, menurut teman-teman jawabannya apa? Berarti Allah itu nggak adil dong. Masa ada orang yang sangat baik, ya, ada orang yang sangat baik, tapi dia bukan Islam, dia nggak masuk surga. Sedangkan ada orang Islam yang dia mungkin jahat, dia korupsi. Masa yang kayak gitu masuk surga? Silahkan. Ada yang mau mengomentari gimana menjawab apa namanya syubhat-syubhat seperti itu? Silahkan. Gimana meresponnya? Mangga, siapa nih? Saya Siva Fauzia, izinkan saya berpendapat. Siap, mangga, Siva. Kalau menurut saya, kalau yang bukan agama Islam itu tidak bisa masuk surga karena dia tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Oke. Ya. Terus? Ya. Tapi dia baik loh. Dia baik, bahkan lebih baik dari orang Islam misalnya. Ibaratnya nih orang bangun jalan ya, yang Islam itu nyumbangnya 50.000 misalnya. Dia nih non-muslim nih, dia nyumbangnya ratusan juta bahkan miliaran. Masa gak masuk surga? Tapi dia tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan. Dia berniat sedekah bukan untuk berharap untuk masuk surga. Okay. Maksudnya surganya dia mungkin beda dengan surganya orang Islam. Karena Tuhan dia juga. Okay. Amalannya diterima Allah nggak? Kebaikannya diterima Allah nggak? Mungkin diterima. Dibalas Allah nggak? Dibalas tapi di dunia. Oke, baik. Ada yang pendapat lain tadi siapa? Siva Fauziah ya, saya catat tadi ya. Ulfa, kemudian Siva Fauziah. Oke. Silakan ada yang mau komentar lagi. Ini kita berpikir dulu ya, kita merekonstruksi dulu supaya pemahaman kita ini satu dulu nih. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Baik. Saya menganalogikan begini, teman-teman nanti bisa jawab begini.
Mungkin teman-teman suatu saat nanti akan ketemu murid-murid ya, atau orang-orang yang pikirannya kayak tadi itu. Bu guru, Pak guru gitu, Pak Ustadz, Bu Ustadzah, kalau orang yang baik tapi dia non Muslim, apakah kebaikannya dibalas Allah? Pertanyaannya ini, kalau kebaikannya dibalas Allah itu pasti dibalas Allah. Karena dalilnya ada hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi siapapun yang berbuat baik tuh Allah itu balas dengan kebaikan. Bahkan bicara rezeki, semua diberikan rezeki. Makanya para ulama menafsirkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maknanya adalah Allah mengasih ke seluruh makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim, yang disayangi Allah hanya orang beriman. Jadi kalau bicara rezeki, saya mau tanya, mohon maaf, PSK, seorang pencuri, dikasih rezeki nggak? Dikasih. Lalu apa bedanya rezeki yang didapat oleh para pencuri, oleh orang-orang jahat itu dengan rezeki yang didapat oleh orang-orang soleh? Apa bedanya? Kan sama-sama dapat rezeki, apa bedanya? Bedanya barokahnya, Pak. Ya, berkahnya beda. Ya. Barokah itu kata para ulama ziyadatul khair wal manfaat. Bertambahnya kebaikan dan juga manfaat. Ya. Mungkin nominalnya tidak besar, tidak banyak, tapi kemudian bisa membuat makin semangat beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau harta yang tidak berkah, semakin berharta malah makin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dudukan dulu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi seorang non muslim walaupun dia bukan Islam tapi dia berbuat baik, Allah pasti balas kebaikannya. Di mana dibalasnya? Di dunia. Tapi kebaikannya tidak menyelamatkan dia di alam kubur dan di akhirat. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan dia melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada titik ini dia bermasalah. Bagaimana analoginya? Gampang. Analoginya begini. Jadi kita kuliah di STIT Fathahila, teman-teman. Nah, Aulia Zahra ini punya teman misalnya. Namanya Aisyah misalnya. Oh, udah Aisyah, udah deh ya. Namanya siapa? Fatimah misalnya. Aulia Zahra punya teman namanya Fatimah. Tetapi yang kuliah di STIT Fathahila, yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswi, punya KTM, ya, kemudian terdaftar di PD Dikti sebagai mahasiswi adalah Aulia Zahra. Fatimah ini tidak tercatat sebagai mahasiswa Fathahila. Tapi Aulia Zahra ini pergi ke kampus, dia ikut-ikutan ke kampus. Gitu ya. Aulia Zahra ini nanti ada KKN, PPL gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya kemahasiswaan, Fatimah itu ikut-ikut. Lah pertanyaannya begitu lulus, yang dapat itu siapa? Yang dapat ijazah? Aulia. Aulia. Apakah dapat ijazah? Fatimah dapat ijazah nggak? Enggak. Padahal aktivitasnya sama loh. Fatimah ngikutin Aulia selama 4 tahun itu. Pokoknya Aulia ke kampus dia ikut. Aulia PPL dia ikut. Aulia KKN dia ikut. Karena dia belum daftar. Tapi kan Fatimah Karena dia belum nggak daftar, terdaftar Pak. di STIT Nah, itu Fathahila. dia. Iya. Karena Fatimah belum Daftar. Syaratnya terdaftar itu dalam agama kita ya login mereka. La ilaha illallah. Bersyahadat, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Rasulullah. Jadi saya ingin sampaikan bahwa tidak bisa kalau dia tidak mendaftar maka tidak dihitung.
ya, tidak dihitung sebagai orang yang dimasukkan kategori mendapatkan nikmat kubur, termasuk keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama agama lain juga memandang kita mungkin seperti itu ya. Agama lain juga memandang kita seperti itu. Jadi nggak jadi masalah urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tetapi saya ingin sampaikan, selain akidah, selain ibadah, ada juga urusan muamalah. Kalau urusan muamalah kerjasama, boleh nggak kita kerjasama dengan orang non-muslim? Boleh. Suatu saat teman kerja di sekolah non-muslim, mohon maaf lah, kerja atau di perusahaan atau di mana lah, pimpinannya non-muslim, boleh nggak? Boleh. Boleh. Hah? Boleh. Tetap boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja lah, orang itu kerja di Toyota, kerja di Honda, itu bosnya mungkin bukan orang Islam tuh kan? Iya. Boleh-boleh aja, selama apa batasannya? Selama tidak dilarang untuk melakukan ibadah. Ya. Tapi kalau yang sifatnya pendidikan memang ini agak riskan. Pasti ada nilai-nilai yang teman-teman tuh tidak bisa sama lah gitu ya. Kalau di dunia pendidikan agak beda. Tapi kalau di dunia industri nggak ada urusannya dengan membentuk manusia, mungkin relatif nggak persinggungannya tidak terlalu berat lah. Tapi kalau teman-teman ngajar di sekolah non-muslim misalnya, nanti mungkin irisannya akan terlalu banyak gitu. Karena sekolah itu membentuk orang. Kalau industri kan membentuk barang gitu ya. Nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau sudah membentuk orang, mungkin nanti akan ada irisan-irisan. Tapi sejauh dalam konteks muamalah, hubungan kita harus baik dengan siapapun. Karena kita, sejatinya ada persaudaraan sesama anak bangsa. Pada titik itu. Yang tidak boleh adalah bekerja sama dalam urusan agama. Kalau sudah ibadah, maka Dibedakan. di antara dasar ya, Islam ini agama semua nabi, misalkan kita lihat di dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, surat Yusuf ayat 101. Surat Yusuf ayat 101. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Nabi Yusuf berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ya, surat Yusuf ayat 101. Dan gabungkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadi ini bukti bahwa Nabi Yusuf agamanya apa? Islam. Agamanya Islam, gitu ya. Iya. Tapi Islam yang dimaksud Islam apa? Islam yang dimaksud adalah akidah. Ya, akidahnya. Kalau syariatnya para nabi bisa berbeda. Kemudian perhatikanlah Nabi Isa. Dalam surat Al-Imran ayat 52. Tadi surat Yusuf ayat 101 ya. Sekarang kita lihat Al-Imran 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkarannya Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Maka para Hawariyun itu, sahabat-sahabat setia Nabi Isa menjawab, kamilah pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Washhad bi anna muslimun. Maka Nabi Isa agamanya apa? Islam. Ya. Adapun kemudian yang menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu penyimpangan setelahnya. Kayak pengangkatan Nabi Isa itu kalau kita lihat jaraknya jauh ya. Nabi Isa sudah meninggal dunia. Pengangkatan Nabi Isa sebagai Tuhan itu abad keempat, namanya Konsili Nikea. Tapi tadi saya selalu wanti-wanti, tapi dalam urusan muamalah, dalam urusan kehidupan sosial, kita bisa bekerja sama dengan siapapun, ya. Dan kita harus menghargai. Boleh nggak merusak tempat ibadahnya orang agama lain? Tidak boleh. Tidak boleh.
Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan Nabi melindungi orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu. Mereka diperbolehkan ibadah. Dengan terikat perjanjian namanya Piagam Madinah. Tapi begitu mereka melanggar baru kemudian dipertegas. Nanti kita bahas dalam materi yang lain. Maka perhatikan Al-Imran Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Minhaja adalah jalan tauhid, ya. Jalannya Allah Subhanahu wa taala, minhaj. Nah, maka jangan terlalu gampang berkonflik karena sesungguhnya antar agama itu punya muara yang sebetulnya sama. Hanya saja syariat kita yang berbeda-beda, maka cari titik temu sebanyak-banyaknya dengan orang lain, ya. Cari titik temu sebanyak-banyaknya. Kalau ada perbedaan-perbedaan masih bisa diskusikan, kita diskusikan. Apalagi sesama orang Islam yang jelas-jelas sama gitu ya. Kalau cuma perbedaannya dikit pada masalah fikih, tata cara ibadah, dan masing-masing punya dalil, ya saling hargai saja. Sholat, pakai ketika sujud tangan dulu atau lutut dulu? Lutut. Lutut dulu. Lutut dulu, Pak. Tangan dulu ada dalilnya. Lutut dulu ada dalilnya. Ada. Ya. Maka silahkan teman-teman yang meyakini itu, jalankan itu, yakini itu, gigit itu. Ketika sujud, tangan dulu. Tapi teman-teman yang masih meyakini lutut dulu, silahkan. Tapi kalau bisa menunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya gitu. Yang nggak boleh adalah teman-teman, pokoknya saya nggak mau tangan dulu, nggak mau lutut dulu, saya improvisasi, mau kepala dulu misalnya, nggak boleh. Ya, jangan. Masa sujud kepala dulu ya, jungkir balik gitu ya. Dikit sudah azan Isya, kita sepakati kita mau break dulu atau mau lanjut? Saya sepakati dengan teman-teman. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut sih. Hah? Lanjut. Lanjut aja, Ustaz. Lanjut, Tad. Kita sampai jam berapa? Jam 8. Esok. 20. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Rawahu Bukhari wal Muslim wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Para nabi bagaikan saudara seayah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Namun syariatnya mereka berbeda-beda. Ya, syariatnya berbeda-beda. Jadi kalau bicara akidah, akidahnya sama. Tapi tata cara menyembah Allahnya itu yang kemudian berbeda. Yang kita tahu misalnya terkait dengan puasa. Puasa juga beda-beda gitu ya. Puasa beda-beda. Yang kita tahu misalnya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Misalnya gitu ya. Ya. Atau kemudian haji. Haji itu dulu cuman tawaf dan wukuf. Oleh Nabi SAW disempurnakan. Haji itu kemudian ada sa'inya. Kemudian ada mabitnya. Ada lontar jumlah di jamarat misalnya. Itu disempurnakan oleh Nabi SAW. Maka agama Islam ini menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Lah pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi penyimpangan pada agama-agama sebelumnya? Karena apa? Karena kitab-kitab agama sebelumnya tidak Allah jaga sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Al-Quran. Insya Allah ya. Kalau Al-Quran itu, mohon maaf, ada orang yang mau memalsukan satu huruf saja atau satu tanda baca pasti ketahuan. Ini saya ada kisah nyata ya. Dulu di pondok itu ada santri lah.
Intinya dia mau setoran. Kemudian begitu setoran, dia baca tuh wa iz yarfa'u Ibrahima. Wa iz yarfa'u Ibrahima. Ditegur sama ustadznya, woi Ibrahimu. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Kan gitu kan ayatnya tuh. Wa iz yarfa'u Ibrahimu. Dia baca Ibrahima. Wa iz yarfa'u Ibrahima. Si anak ini kekeh nih, santri ini kekeh. Ustaz, Ibrahima, Ustadznya kekeh Ibrahimu. Karena memang Ibrahimu yang benar. Akhirnya santri ini apa? Santri ini kemudian ngasih tahu ke Ustadz ini, Ustadz, di Quran saya Ibrahima. Ternyata teman-teman apa yang terjadi? Mungkin di percetakannya itu tintanya bermasalah, kurang gitu, atau memang ada kesalahan cetak, Allahu alam, kita nggak tahu. Memang itu terusnya Ibrahima. Tapi lekukannya itu yang kurang ketara. Jadi kayaknya sebetulnya di settingannya ada domah, itu kan domah ya. Tapi bulatnya itu nggak begitu muncul. Sehingga kesannya hanya fathah. Bayangkan, ini bukan huruf, ini bukan ayat, tanda baca. Tanda baca satu salah ketahuan. Apalagi kalau ayat. Apalagi kalau ayat. Nggak mungkin. Karena yang hafal Quran itu banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah yang menjaganya. Dan Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Makanya tidak mungkin Nabi seorang malaikat. Karena kalau Nabi malaikat, bisa dicontoh nggak? Enggak. Nggak bisa. Nabi adalah sosok manusia yang beliau hidup, beliau juga wafat, beliau menikah. Sehingga kita bisa jadi ngambil pelajaran. Ya, makanya kan ditegur oleh Nabi. Ada anak muda nih, mudah-mudahan nggak ada di sini yang kepikiran ya. Ada anak muda yang bilang pada Nabi, ya Rasulullah, saya pengen, apa kata dia? Berpuasa terus, nggak pernah buka. Yang kedua, saya pengen sholat malam terus, nggak pernah tidur. Yang ketiga, saya pengen pokoknya hidup untuk ibadah terus, nggak mau menikah. Maka oleh Nabi ditegur. Kata Nabi SAW, akulah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Nabi juga ada waktu-waktunya berbuka. Kemudian aku sholat, ada juga waktu aku tidur. Karena Nabi biasa tidur tuh sebelum subuh. Atau habis isya Nabi tidur dulu. Tidur dulu baru kemudian bangun untuk sholat. Ya. Atau apa? Atau juga Nabi bilang, dan aku pun menikah. Ya, kata Nabi SAW, aku pun menikah. Maka oleh Nabi, siapa yang tidak mencintai sunnahku, maka falaisa minni. Dia tidak termasuk ke dalam umatku. Maka tidak boleh kita bersikap ekstrim dalam beragama gitu. Sewajarnya saja, sewajarnya. Artinya jangan sampai nih ada mahasiswa yang tidak mau menikah kalau mau ibadah terus. Ada di sini yang nggak mau nikah karena mau ibadah terus? Hah? Ada. Jangan ya. Karena menikah juga bagian dari sunnah. Tapi saya selalu wanti-wanti kepada para mahasiswa, kalian tidak boleh menikah pas kuliah. Ini mohon maaf ya, kita udah kesepakatan dengan para dosen. Kalian tidak boleh menikah pas kuliah. Jadi ini saya wanti-wanti. Jadi kapan bolehnya? Menikahnya bolehnya itu pulang kuliah. Ya. Pulang kuliah boleh. Kalau pas lagi kuliah jangan. Nanti kita udah sepakatan. Masa lagi kuliah kayak gitu terus akad nikah dalam kelas kan enggak ya, nanti ganggu yang lainnya ya. Kalau yang udah nikah gimana Pak? Yang udah nikah mau nambah mah enggak, nambah apa nih? Silakan, yang penting kemudian syar'i itu poin. Jadi namanya setelah mau nikah ya, kuliah lagi belajar terus nikah. Dan nggak boleh nikah dengan teman satu kelas. Ini saya wanti-wanti. Ya, masih. Kebanyakan, Pak. Ya, betul ya. Banyak. Ngerti dong. Kenapa, Pak? Kenapa nggak boleh, Pak? Banyakan. Kalau yang lagi nikah dengan teman satu kampus tuh nggak boleh ya. Ah, gimana sih lu? Nikah satu kampus. Emang nggak boleh, Pak? Nggak boleh lah, kebanyakan.
Emang Kebanyakan apanya? kebanyakan bini lu lah. Emang satu Oh, kampung mau lu oh, nikahin. oh iya benar. Lalu, Oh, iya. oh iya. Apa nih? Nggak masuk. Lah pertanyaannya kemudian, mengapa ada istilah Nasrani, mengapa ada istilah Yahudi? Kalau agama-agama mereka semuanya Islam. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan. Kalau semua nabi itu agama Islam, tadi kita sudah bedah. Nabi Isa, Nabi Yusuf, semua nabi bahkan dari zaman Nabi Adam itu adalah Muslim. Kenapa tiba-tiba muncul istilah Yahudi? Kenapa muncul istilah Nasrani? Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Hah? Ada yang bisa menjelaskan? Hmm? Istilah Yahudi dan juga istilah Nasrani itu, kata Imam Al-Qurtubi, ini saya mengutip Imam Al-Qurtubi ya. Ini bukan kalimat saya, siapalah Fahmi Irhamsyah tuh, gak ada apa-apanya, nothing. Nah ini Imam Al-Qurtubi, ulama besar, mufassir. Beliau menjelaskan, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Yahudi maknanya adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi Yahudi itu karena apa namanya pertobatan mereka, karena mereka sempat menyembah anak sapi. Jadi karakter agama-agama terdahulu itu seiring berjalannya waktu maka mereka terjadi penyimpangan. Kalau orang Yahudi, penyimpangan-penyimpangannya misalnya penyembahan terhadap Uzair, penyembahan terhadap anak sapi, ya. Kemudian sifat serakah mereka. Makanya dalam Al-Quran itu Yahudi itu digambarkan dikutuk jadi apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Yahudi itu dikutuk jadi apa? Jadi apa? Jadi kirdun ya, kera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulhum kunu Kirodatan. Ada yang bisa menjelaskan gak kenapa jadi kera? Kenapa nggak jadi marmut misalnya? Atau kenapa nggak jadi kelinci? Silakan. Kenapa Allah simpulkan dengan kera? Yahudi itu dengan kera, ya. Bani Israel itu dengan kera. Kenapa? Kurang lebihnya keras kepala, Pak. Pernah megang kepalanya keras? Keras kepala, Pak. Keras kepala. Jika dinasehatin. Oke. Mana yang jawab? Hati mereka menyerupai hati kera, Pak. Ya. Jadi kata para ulama di antara hikmah ya, di antara hikmah Yahudi itu digambarkan dengan kera karena keserakahan. Ada yang pernah lihat monyet atau ke Ragunan lihat orang hutan misalnya? Pernah. Pernah nggak? Pernah, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Coba perhatikan. Mereka dikasih kacang, diambil tuh kacang, dimakan. Mulutnya udah penuh. Dilempar lagi pisang, diambil tuh pisang. 2 tangan ini. Dilempar lagi makanan, ditangkap lagi pakai kaki. Kera itu simbol keserakahan. Antum tahu bagaimana cara orang Afrika memancing kera? Ada yang tahu? Bagaimana orang Afrika memancing monyet? Pakai makanan dan barang-barang. Mungkin. Gimana caranya? Dikasih, Pak. Nanti saya share tuh video YouTube-nya ya. Jadi orang Afrika itu, coba saya cek. Kepada para mahasiswa di Universitas Siber Muhammadiyah di semua prodi. Di sini kami akan menyampaikan. Jadi perhatikan nih, saya
tampilin satu video, teman-teman bisa lihat gak? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, Ustaz. Pak. Tambah. Jadi ditaruh di dalam kendi itu ya, kacang. Karena monyet itu tuh sangat suka dengan kacang dan dia tuh apa namanya gampang mencium aroma kacang. Ini mohon maaf ya kalau ada yang suka kacang ya. Jadi ditaruh kacang di situ. Kemudian kacangnya ini ditaruh di Kendi. botol itu atau di pohon. Maka nanti begitu monyet datang, dia kan nyium nih ya, nyium baunya itu ya, nyium baunya kacang nanti. Perhatikan, teng 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 teng, teng, diambil tuh kacang, digenggam lah tuh kacang. Dia kalau udah genggam dia nggak mau lepasin tuh, ya. Dia nggak mau open his hand kata dia. Pokoknya dia nggak mau lepasin karena kacangnya udah dapet. Padahal kalau dia lepasin kacang selamat tuh dia. Tapi dia saking serakahnya lihat, nggak mau dilepasin itu. Oil tuh Pak. Nggak mau dilepasin. Akhirnya apa? Ya udah, Cai lu. ditangkap dah. Tuh padahal kalau dia ngelepasin dia bisa. Jadi ini cara mereka memancing monyet, ya, memancing monyet. Pakai Mancing awul, Pak. pakai apa namanya kacang yang ditaruh dalam botol. Nah itu contoh ya. Jadi masya Allah Iya tadi ada ada yang sia-sia dari Al-Quran itu. Setiap makna pemilihan kata dan lain sebagainya itu selalu punya makna. Maka ketika Allah jadikan apa namanya kirdun, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil ya dari sosok monyet atau kera. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Siapa tadi yang ngomong itu? Jangan ya, nggak boleh nyamain orang sama hewan ya, nggak boleh. Kalian sudah kuliah ya, udah nggak masanya lagi. Body shaming, ngata-ngatain orang tuh udah tinggalkan lah. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa Nasrani? Kalau Nasrani kenapa? Kalau Nasrani maknanya itu sebetulnya bagus ya. Nasoru. Yang disebut dengan Nasoru adalah penolong. Jadi Nasrani itu karena mereka orang-orang yang menolong Nabi Isa dalam menegakkan agama Islam pada masa Nabi Isa. Dalam menegakkan tauhid. Maka penolong-penolongnya Nabi Isa disebut dengan Nasrani. Maka dapat kita simpulkan bahwa Nabi Musa, Nabi Isa itu agamanya Islam. Ya. Adapun Yahudi dan Nasrani adalah gelaran yang disebutkan pada mereka. Sampai sini paham ya? Tapi nanti ada penyimpangan-penyimpangan memang. Ada penyimpangan-penyimpangan setelah masa Islam. Setelah Islam mereka masih ada dan menggunakan istilah itu. Maka ini yang disebut dengan pembaharuannya mereka. Ini yang kita tolak. Maka Allah berfirman walang tardu angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka yang awalnya memang agama yang betul sebetulnya, tapi karena penyimpangan yang terjadi belakangan, sebab apa? Kitabnya yang disimpangkan, ya. Banyak revisi-revisi dan lain sebagainya. Ini problemnya. Nah, perhatikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudi walan Nasrani summa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim.
Tidaklah seorang pun dari umat ini Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang lainnya yang mengetahui tentang kerasulanku lalu ia tidak mau beriman pada ajaran yang aku bawa kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah Nabi mendakwakan Islam maka yang mau selamat ya masuk ke dalam Islam, ya masuk ke dalam Islam. Jadi makna Salman Al-Farisi tadi bertanya atau ayat Al-Baqarah 62 itu konteksnya untuk umat sebelum ke Islam datang. Lah pertanyaannya, jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan lama. Gimana dengan orang-orang yang mereka tidak mendapatkan dakwahnya Nabi Isa pun belum ketemu dakwahnya Nabi Muhammad? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib mereka? Hah? Bagaimana nasibnya orang-orang yang tadi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Jadi Nabi Isa-nya udah nggak ada, Nabi Muhammad belum datang. Mereka hidup kan sekian abad tuh. Gimana nasib mereka? Mereka tergolong dalam ahlul fatro. Ahlul fatro. Jadi dikembalikan kepada perilakunya mereka. Tadi ya, wa amilas sholihah. Kalau mereka beramal soleh ya tentu berpeluang masuk ke dalam surga. Karena nggak adil dong. Masa belum dapat dakwah dia langsung dimasukkan ke dalam neraka. Baik, saya buka sesi diskusi. Silakan. Sudah masuk kita sesi diskusi. Tadi yang sudah saya catat nih baru berapa orang nih? 3, Ulfa, Siva, dan Aulia Zahra. Saya buka sesi diskusi. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan dan kita mulai diskusi terkait dengan materi kita. Titik temu ya. Jadi agama-agama sebenarnya semuanya sama. Yang dimaksud sama adalah agama Islam. Saya persilahkan kepada teman-teman, yuk. Ada yang mau bertanya, raise hand dulu ya. Raise hand, jadi saya tahu ngomong gitu maksudnya. Izin bertanya, Pak. Nah, siapa nih? Ya. Siti Marfuah dari Prodi Bentar, MPI. Oke, Siti Marfuah dari MPI. Tinggal di mana Siti Marfuah? Di Cilengsi, Pak. Di mana? Enggak di bawah. Di Rawa Ilat. Mana? Rawa Ilat, belakang Mekarsari. Iya. Oke. Mangga Marfuah, silakan. Gue lagi di Pak, gimana cara ibadah sebelum Nabi Muhammad gitu? Kayak Nabi Musa, ibadah umatnya kepada Allah. Bentar lagi gue balik. Kalau kita kayak sholat gitu ya, perintahnya. Di ini nih. Kalau pas Nabi sebelumnya tuh gimana, Pak? Terima kasih. Oke. Oke. Mana ini? Terima kasih ya, Marfuah. Silakan, ada yang mau bantu menjawab? Ada yang tahu? Ya, ada yang dulu, Mas. Ya, ada yang tahu? Saya nggak tahu. Ya, Marfuah ya. Saya tidak tahu secara spesifik bagaimana tata cara ibadahnya umat-umat terdahulu, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang kita ketahui hanya yang memang Rasulullah sampaikan saja. Paling tidak misalnya Nabi menyampaikan puasanya umatnya Nabi Daud. Ya, dalam berpuasa mereka itu tidak sebulan full. Tapi sehari puasa, sehari tidak. Adapun sholatnya, saya nggak tahu. Tapi riwayat menyatakan umat-umat terdahulu itu jumlah rokaatnya memang cukup banyak. Makanya pesannya Nabi Musa pada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Musa kan pesannya apa? Umatmu tuh nggak akan sanggup. Ya, memang hari ini jadi fenomena ya, agak aneh memang di perkotaan, apalagi yang dimaksud dengan apa namanya selemah-lemahnya iman itu sholat bolong-bolong gitu. Kalau kita tuh kan kalau ibaratnya kalau kita pahami ya di kampung itu orang-orang Islam tuh senakal-nakalnya orang Islam tuh ya sholatnya paling misalnya mepet-mepet gitu ya, injury time. Tapi dia masih sholat 5 waktu gitu, gak ada orang sholat bolong-bolong gitu ya. Atau yang disebut dengan rajin sholat itu, orang rajin sholat ya sholat dia tuh selain sholat wajib ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ini kan pandangan kita. Tapi kalau di pandangan orang-orang hari ini,
Ya khususnya yang tinggal di perkotaan-perkotaan itu, di perumahan-perumahan, yang disebut rajin sholat itu apa? Orang yang sholat 5 waktu itu kan sebetulnya ya emang harusnya kayak gitu, bukan rajin. Bukan rajin ya, memang wayahna gitu ya. Muslim ya memang sholatnya 5 kali gitu. Karena ada fenomena orang-orang yang sholatnya cuma maghrib doang misalnya. Ada orang yang sholat isya doang. Nah ini memang agak aneh ya. Ada penurunan pemahaman atau implementasi. Padahal menurut kita sholat 5 waktu bukan rajin ya, memang harusnya rajin itu kalau sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah kan gitu pandangan kita atau mindset kita. Tapi di beberapa kalangan, dia rajin banget sih sholat 5 waktu lah. Ya emang sholat 5 waktu. Atau dia rajin banget sih puasa full Ramadan. Lah emang puasa Ramadan harus full kecuali perempuan nih ada uzurnya gitu ya. Tapi dalam pandangan mereka itu dibilang keren banget gitu. Padahal itu biasa aja gitu ya. Nah ini perlu jadi bahan renungan ya. Perlu jadi bahan renungan buat kita. Tapi Allahu alam, saya tidak tahu secara definitif, secara rinci bagaimana proses ibadahnya. Dan tidak terlalu urgent juga untuk diketahui karena amalan yang dilakukan Nabi saja begitu banyak yang belum kita lakukan. Ngapain juga kita pelajari ajaran umat sebelumnya, memang tidak perlu kita lakukan kecuali yang Nabi perintahkan atau Nabi contohkan seperti tadi puasa Daud misalnya, atau haji dari syariat Nabi Ibrahim yang kemudian Nabi sudah contohkan, umroh gitu ya, syariat-syariat lama yang kemudian Nabi terapkan. Allahu alam. Jadi saya nggak tahu kalau secara rinci. Terima kasih ya Mas Fuah. Silakan tuh Raisen, siapa nih? Enggak. Fikri Imam Darajat. Habis ini maaf nih, saya mau nanya. Siapa namanya? Sebut nama biar saya catat. Ya, Fikri Imam Darajat. Fikri, mangga Fikri. Mau nanya untuk kaum yang sebelum Nabi. Nah, mereka kan ajarannya kan berbeda dengan Nabi Muhammad. Nah, untuk yang udah meninggal itu, apakah mereka bakal masuk neraka atau masuk surga itu gimana sih? Lah, tadi kan udah dijelasin. Kamu dengar gak tadi? Ketika bahas Al-Baqarah ayat 62. Saya kurang fokus, Ustaz. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Kita menjelaskan di awal. Yang pertama, kalau dia kemudian beragama tadi ya, maka dikembalikan kepada apakah dia beriman pada Allah, hari akhir, beramal soleh. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Termasuk juga ahlul fatra. Ahlul fatra. Jadi ahlul fatra itu ya berpeluang masuk surga gitu, berpeluang masuk surga. Jadi yang belum sempat ketemu Nabi ya sama dengan pertanyaan Salman Al-Farisi tadi. Mereka tetap berpeluang masuk ke dalam surga ketika memenuhi syarat tadi. Ya beriman pada Allah, ini kuncinya. Artinya apa? Semua ajaran agama memang mentauhidkan la ilaha illallah. Ya. Allahu a'lam. Siapa tadi ya? Belum saya catat. Bentar. Ustadz mau bertanya. Fikri ya tadi ya, Fikri. Oke. Bentar, saya kalau udah diturunkan ya resennya ya. Anissa Sutardi, monggo diturunkan tangannya Mbak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, permisi mau tanya. Salam. Tentang agama Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah itu beliau menganut agama apa ya Ustaz? Oke, menarik nih. Ustaz gimana cara nurunin raisennya? Ya. Jadi itu nanti ada di mata kuliah Sirah ya. Kita ada di mata kuliah Sirah, saya nggak akan banyak bahas. Nanti ada pertemuan khusus di Sirah Nabawiyah. Tapi secara umum saya ingin sampaikan kondisi di Arab sebelum Nabi itu muncul atau mendapatkan wahyu, itu ada kelompok Nasrani. Di Madinah bahkan ada orang-orang Yahudi, Bani Qurainiko, itu sudah ada gitu ya di Madinah. Kemudian ada orang-orang Nasrani dan ada orang yang Hanifiyah. Hanifiyah ini apa? Hanifiyah ini yang memegang teguh sisa-sisa agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi mereka menolak menyembah berhala dari sejak kecil. Nah, Nabi itu masuk kategori itu. Nabi tidak pernah menyembah berhala, nggak ada catatan sejarah atau pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembah berhala tuh nggak ada. Dan Nabi nggak pernah nakal, karena Nabi maksum dari sejak kecil.
Ya bayangkan kalau Nabi pernah nakal waktu kecilnya, kan bisa diledekin. Udah jadi Nabi sekarang, ingat gak waktu kecil misalnya gitu kan? Gak ada itu dalam sirah ya. Gak ada, Masya Allah. Jadi Nabi maksum, terawat, terjaga sejak kecil. Dan Nabi tidak pernah menyembah berhala. Jadi beliau, kata para ulama, termasuk dalam Hanifiyah yang memegang sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak pernah menyembah. Gitu ya. Anissa Sutardi ya. Silakan. Nadia Nurfadilah. Bapak gimana kalau misal kan masih banyak ya orang-orang di pedalaman gitu yang nggak kenal Islam sampai sekarang dan menolak tahu, kayak mau ada yang apa namanya, mau ada yang datang buat ngasih tahu Islam tapi mereka nolak gitu. Itu gimana? Ya Allah alam ya, kalau hari ini tuh daerah mana yang belum mengenal Islam? Contohnya di mana? Banyak sih. Contohnya Kayak, satu aja. Yang di ini loh, aku pernah dengar sih kayak yang di Papua. Yang suku Baduy itu, Ustaz. Enggak, kalau suku Baduy kan ini ya, campur antara Sunda sama Islam tuh dicampur. Itu juga gimana? Pertama ini saya ingin sampaikan dulu ya Bapak. Tadi yang saya sampaikan, kalau orang dia belum menerima dakwah ya dia tergolong ahlul fatrah. Ya Allah pasti punya catatan terkait dengan mereka itu. Jadi Allah alam bagaimana nasib mereka. Tapi yang paling penting itu bukan tentang bagaimana mereka, tapi justru amat disayangkan kita. Kalau kita tahu ada orang yang hari ini masih belum menerima Islam, tapi kita tidak berkeinginan mendakwahkan. Padahal, kata para ulama, ketika ada orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara kita, itu lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada onta merah. Jadi kalau nasibnya bagaimana? Allah alam. Kalau yang hidup pada hari ini ya, Nabi sudah ada, bahkan Nabi sudah wafat. Apakah bisa digolongkan ahlul fat? Allah alam, saya nggak tahu. Tapi yang paling pentingnya adalah kita nih harus terfikirkan gimana ya saya menjadi perantara. Makanya selalu saya bilang, teman-teman yang punya kemampuan menulis, ya menulislah dakwah bil qalam. Teman-teman yang punya harta banyak, berdakwahlah dengan hartanya. Ya, support para dai untuk kemudian mengajar di pedalaman misalnya gitu ya. Belikan kendaraan, itu banyak para dai di daerah-daerah itu nggak ada motor, mereka jalan kaki sekian puluh kilometer untuk mendakwahkan agama ini. Gitu ya. Jadi silakan segala daya upaya kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar kita menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tentang mereka saya nggak tahu nasibnya bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang perlu kita pikir itu nasib kita gimana kalau membiarkan itu. Sangat disayangkan. Ya, kalau kita mendiam. Tadi siapa tuh? Nadia Nurfadilah ya. Itu ya, Allahu alam. Atau ada mau jawaban lain silakan. Kalau mau menambahkan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi nggak semua dari saya, silakan. Ada yang mau jawab? Atau ada yang punya jawaban lain dari teman-teman, mangga? Terkait pertanyaannya Nadia Nurfadilah. Baik, kalau tidak ada komen saya lanjutkan. Erni Fitriani, silakan. Erni. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, tapi saya kurang tahu ini masuk konteks pelajaran ini atau enggak. Saya pernah baca artikel Pak, yang di sana tuh ada yang Menteri Agama Pak Lukman Hakim pernah berkata, katanya Indonesia itu negara Indonesia adalah pemeluk Islam terbanyak, tapi bukan negara Islam. Bagaimana menurut Bapak mengenai perkataan Pak Lukman Hakim? Ya, betul. Kita memang bukan negara Islam. Karena sumber rujukan sistem aturan kita ya merujuknya pada Undang-Undang Dasar kemudian Pancasila. Tapi kita negara berketuhanan, iya. Ya, negara kita adalah negara berketuhanan.
Dan alhamdulillah sejauh ini kita walaupun bukan negara Islam, tapi Indonesia ini ada nggak yang pernah dilarang ibadah di negara kita? Teman-teman ada nggak yang ibadah dipersulit? Tidak. Ada ya. Jadi di tengah banyak kekurangan-kekurangan di negeri kita, dakwah Islam ini relatif subur di negara kita. Ya itu harus kita syukuri. Yang kedua, relatif konflik itu tidak besar sampai perang saudara itu pernah ada tapi skupnya kecil gitu. Skupnya kecil nggak sampai kemudian jadi skala itu. Banyak justru negeri-negeri Islam di luar sana mereka belajar kepada Indonesia bagaimana Indonesia itu mengelola di tengah banyaknya perbedaan. Atau bayangkan ya, antara Istiqlal dengan katedral itu bisa berdekatan tuh kan dahsyat tuh. Ya. Antar pemeluk agama kita bisa saling toleran di Indonesia ini dahsyat. Ini dahsyat. Semua orang mau belajar karena kita memegang konsep Islam wasatiyah ya. Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil Ya, baik. Allah. Itu mungkin ya, Eni Fitriani ya tadi ya. Bener ya? Ya. Erni, Pak. Siapa? Erni. Oh, bukan Eni ya, Erni ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nadia Lutfiah Azizah, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, apa yang dimaksud dengan perspektif? Apa? Apa yang dimaksud dengan perspektif Al-Quran? Aduh, kalau definisi-definisi nanti gampang itu dicari aja, Mbak. Perspektif itu sudut pandang Al-Quran. Kalau itu mah nggak usah ditanyain ya. Maksudnya hal-hal yang sifatnya definitif tinggal di browsing juga ada, Bu. Ya. Kayak gitu-gitu gak usah ditanyakan artinya ini apa. Itu dicari juga gampang, Bu ya. Tinggal dicek di internet gitu ya. Jadi perspektif Al-Quran itu sudut pandang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang agama-agama dari para nabi. Gitu ya. Nanti untuk kedepannya itu tinggal di browsing aja, Bu. Perspektif itu tinggal di Google, Bu. Perspektif adalah gitu ya. Gak usah pakai ditanyain itu mah. Ya. Ya, gak usah. Ini kita di kampus kan ya. Jadi jangan tanyakan. Tapi gak apa-apa. Saya catat, saya apresiasi sudah mau nanya. Cuman ke depan hal-hal yang sifatnya definisi itu tinggal di apa namanya? Dibaca aja ya. Dibaca aja itu. Tadi siapa namanya? Sebentar saya catat dulu. Saya belum catat. Siapa? Nadia Lutfi Azizah. Di chat coba ya. Takut saya salah tulis nama. Mangga Sultan, silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kan dari semua penjelasan yang telah dijabarkan, kan Allah itu Maha Sang Pencipta segalanya, Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih satu hal yang Allah nggak ciptakan itu? Kamu arah pertanyaannya kemana nih maksudnya? Kan dari semua penjelasan yang tadi udah dijabarin itu kan kayak Allah tuh maksudnya Maha Pencipta segalanya gitu loh, Pak Ustadz. Okay. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih suatu hal yang maksudnya Allah tuh nggak ciptain gitu loh, Pak Ustadz? Apa yang kamu maksud Allah tidak ciptakan tuh apa? Misalnya apa? Saya nanya gitu, Pak Ustadz. Ada nggak gitu? Tadi kan saya tidak bicara tentang itu ya. Materi kita itu kan tentang Allah tuh menciptakan agama, mengutus para nabi ya. Dan agama-agama yang dibawa itu semuanya sama. Itu kan bahasan kita dari awal ya. Terus kamu mengutip dari mana? Maksudnya Allah menciptakan terus sehingga menimbulkan pertanyaan, ada nggak yang tidak Allah ciptakan? Saya cuma nanya aja sih, Pak Ustadz. Biar saya maksudnya buat pengetahuan bagi saya aja gitu. Saya sekalian nanya juga. Ya, pertama Allah
menciptakan seluruh makhluknya itu sudah poin. Maka kalau untuk mempelajari keesaan Allah, tinggal kita pelajari saja makhluknya yang ada, yang kelihatan. Ngapain kita berpikir apa yang belum Allah ciptain? Ngapain? Gitu ya. Apa hikmahnya kita berpikir apa yang belum Allah ciptakan? Emang kita mau ngapain gitu? Justru dibalik, ya. Cara pandang kita itu kita balik. Bagaimana agar kita tuh makin mencintai Allah? Ya perhatikanlah ciptaannya Allah. Ya, nyamuk. Bagaimana Allah menciptakan nyamuk yang begitu kecil dan apa ya gunanya nyamuk? Nah, kita, apa gunanya nyamuk? Ternyata nyamuk itu bisa menghidupkan banyak orang. Nyamuk itu bagian dari mata rantai makanan. Ya, keberadaan nyamuk akhirnya membuat ikan cupang bisa makan karena jentik nyamuk itu makanan ikan. Keberadaan nyamuk bisa menyebabkan cicak bisa makan. Artinya semua makhluk yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Lebih baik fokus kita di situ. Ketimbang kita mikirin apa yang Allah tidak ciptakan, apa fadilahnya kita bertanya itu gitu maksud saya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita tanyakan. Tanyalah pertanyaan-pertanyaan memang produktif, akhirnya dengan begitu menambah keyakinan dan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau apa yang tidak Allah ciptakan, ya saya nggak tahu. Ya, yang saya tahu Allah adalah Al-Khaliq. Allah menciptakan apa yang tidak Allah ciptakan saya nggak tahu, dan saya juga nggak mau tahu gitu. Yang saya tahu adalah Allah menciptakan segala sesuatu. Ada nggak yang tidak Allah ciptakan? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Dan saya tidak tertarik juga untuk kemudian mencari tahu ya apa yang tidak Allah ciptakan. Gitu ya, Allah alam. Saya catat ya, siapa? Sultan. Kasih Pak Ustaz. Ya, Sultan ya tadi ya namanya. Oke, silakan lanjut. Khairul. Iya, mangga Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Saya ingin bertanya, Pak. Kan tadi kan Nasrani sama Kristen itu apakah sama? Sedangkan umat Kristen itu tidak mau dibilang umat Nasrani, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Kamu nanti bisa baca bukunya Pak Adian Husaini itu, salah satu buku judulnya Wajah Peradaban Barat. Oh, baik, Pak. Wajah Peradaban Barat. Memang apa namanya, penyimpangan-penyimpangan terjadi itu ya ketika sebentar, saya kan Fikri Imam Darajat siapa nih? Ini banyak banget sih. Mangga. Siapa? Gufron, Pak. Gufron, mangga Gufron. Tadi Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam. Yang barusan nanya siapa? Saya belum catat. Khairul, Pak. Khairul. Oke. Gufron, mangga Gufron. Kan begini, Pak. Kan di agama Islam itu yang diwajib ketahui kitab itu ada 4, Pak. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, Pak. Itu kan cuma untuk 4 nabi. Untuk nabi yang lain itu apakah ada kitabnya, Pak? Nabi lain itu suhuf ya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada suhuf. Ya, nabi ada yang nabi, ada yang rasul, ada yang membawa risalah untuk umatnya, ada yang mendapatkan kitab, ada yang mendapatkan suhuf. Kalau nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan kitab ya karena dakwah itu hanya untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Cuman yang kita imani ya tadi disebutkan. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang Allah betul-betul jaga hanya satu, yakni Al-Quran. Karena tadi tidak ada orang yang bisa memalsukan hari ini. Gitu ya. Allah Allah. Ya. Makasih, Pak. Ya, Pak. Mangga Sylvia Maulida. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Apakah ada perbedaan mengenai hikmah diutusnya Nabi menurut Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau Syiah bisa ditanyakan ke Syiah ya. Saya nggak tahu bagaimana pandangan Syiah terhadap diutusnya
Nabi ya, pandangan mereka. Saya nggak tahu, takut salah ya. Saya bukan orang Syiah juga, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau di Ahlus Sunnah tidak ada khilaf bahwa kita memandang Nabi adalah sosok yang memang maksum. Nabi Muhammad SAW sosok yang maksum. Dan kita menganggap bahwa Ahlul Bait, keluarga Nabi ya kita mencintai Ahlul Bait. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya sahabat-sahabat yang mulia. Sebetulnya kalau di Nabi itu relatif tidak ada ya. Cuma nanti perbedaan sudut pandang memang agak tajam ketika berbicara masalah sahabat. Ya, itu nanti mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Ya, kenapa bisa ada perbedaan cara pandang terhadap sahabat? Itu panjang. Itu nanti ada di mata kuliah sejarah peradaban Islam. Ya, jadi saya tidak mau membongkar di sini dulu biar Sylvia penasaran gitu ya. Nanti itu kita akan bahas ya, kita akan bagi tim untuk membahas pemikiran termasuk nanti kita bahas bagaimana cara pandang Syiah dan terhadap Sunni dan juga sebaliknya. Nanti itu ada di mata kuliah peradaban Islam. Ya, jadi luar biasa semangat nih ya. Nanti itu semester berapa gitu ya? Saya lupa. Ada mata kuliah nanti peradaban Islam. Ya, Allahu a'lam. Terima Tapi kalau kasih, Pak. terhadap Nabi, sependek yang saya tahu tidak banyak perbedaan cara pandang. Yang justru banyak di sahabat dan nanti di Imam Mahdi. Ya, di Imam Mahdi juga kita agak perbedaan agak mencolok. Terima kasih ya. Siapa? Sylvia Maulida. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Siapa lagi? Asti, Pak. Asti, mangga Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, Pak. Mangga. Bagaimana kita menyikapi masyarakat yang berbeda pendapat tentang khilaf Islam sampai menimbulkan permusuhan? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Ya. inilah dia ya. Jadi yang perlu kita pegang ya, teman-teman, bahwa pertama, jangankan dua orang yang lahir dari keluarga berbeda, anak kembar aja tuh ada perbedaannya. Khilaf dalam Islam, ketika memang khilaf itu terjadi, bahkan para ulama pun khilaf, ya kita saling tasamuh, saling toleran. Lalu bagaimana sikap kita? Saya selalu bilang cari sebanyak-banyaknya persamaan. Yang kedua, kembalikan kepada ilmu. Saya yakin kalau masing-masing mengilmui apa yang kita jalani, insya Allah damai itu. Ya, insya Allah damai. Dan persatuan itu kewajiban, menjaga ukhuwah itu kewajiban kan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan janganlah kalian berai gitu. Jadi jangan sampai masalah hal yang esensial malah kemudian nggak dilaksanakan. Contoh yang paling signifikan, kunut. Ya, Imam Ahmad bin Hambal tuh kunut nggak? Imam Ahmad tuh kunut nggak? Enggak. Imam Ahmad bin Hambal tuh nggak kunut subuh. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ditanya, Syekh, gimana kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Ya lakukan, ikutin. Karena imam itu untuk diikuti. Dan itu lebih menjaga persatuan. Akhirnya artinya Imam Ahmad melihat sisi itunya gitu. Sisi itunya. Persatuan itu jauh lebih utama. Jangan sampai hanya karena masalah yang sifatnya Ini saya ambil contoh. Saya ingat banget kiai saya pernah cerita dulu gini nih. Ini antum pegang baik-baik. Jadi ada dua orang berdebat. Yang satu bilang, intinya kata dia, 5 kali 5 itu adalah 30. Kata si orang ini. Temannya ngingetin, salah. 5 kali 5 itu 25. Ini yang 5 kali 5 sama dengan 30 ini kekeh. Kata dia, bener. Kalau sampai saya salah, saya lompat deh. Saya lompat nih dari genteng ini. Yang temennya ini bilang, oh bener ya, awas loh. Kata dia gitu. Kalau kita nanti tanya kamu salah, kamu lompat ya. Digituin sama si temennya. Akhirnya dua santri ini ketemu kiainya. Ngadu lah, Kiai. Iya,
Masa dia bilang 5 kali 5 30? Kata si temennya ini. Kata emang bener ya, bukan 30 ya? Oh gitu. Sampai dia bilang mau lompat-lompat. Ditanya sama kiainya. Emang kamu apa pendapat kamu? Kata dia, 5 kali 5 itu 30 Kiai. Saya bener kok Kiai. Pokoknya kalau saya salah, ya saya lompat dari gedung ini, dari itu. Kalau kamu, ya 5 kali 5 sampai dengan 25 Kiai. Kata dia, ya kamu benar. Kamu juga benar. Akhirnya dibubarin. Begitu bubar, anak ini yang 5 kali 5 sampai dengan 25 protes dong. Kiai gak adil. Kiai jahat. Masa saya dibilang kayak gitu? Masa dia dibenerin? Padahal salah loh. Apa kata kiainya? Antum harusnya dewasa. Dia itu kayak gitu karena nggak tahu. La ta'lamun. Masa antum membiarkan orang bunuh diri hanya karena dia meyakini 5 kali 5 sama dengan 30? Paham nggak? Jadi ambil nggak pelajarannya? Jadi kita lihat persatuan umat itu lebih utama pelan-pelan. Kasih tahu pelan-pelan. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, ya kita kasih tahu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kadang-kadang enggak, anak-anak muda nih gasnya kencang nih, gas, gaspol gitu ya. Nah, ini namanya nanti teman-teman perlu belajar fikih dakwah, fikih bagaimana kita memandang perbedaan gitu ya. Allah alam. Satu lagi terakhir kali ya, Salman Al Farisi, saya silakan karena udah jam 19.59. Tadi siapa yang nanya ya? Saya lupa namanya. Asti ya? Asti Sutian. Iya, Pak. Asti Triani. Oke, terakhir Salman ya, silakan. Siapa baik Pak? Nah, pertanyaan saya, kenapa kita kan umat Islam ya, kenapa umat Islam itu diharuskan, bahkan ada orang yang bilang itu diwajibkan untuk bermazhab? Gimana pandangan Ustadz? Ya, mazhab itu pilihan ya. Mazhab itu pilihan. Ada orang-orang yang merasa ilmunya sudah tinggi sehingga dia bilang kalau bisa langsung merujuk pada Quran dan Sunnah, kenapa harus bermazhab? Ada orang yang seperti itu. Kalau saya pribadi masih memandang karena ilmu saya masih rendah, saya memilih bermazhab. Dan karena saya dididik di Asy-Syafi'i, dididik di As-Sidikiyah ya, saya sekolah di Al-Hasanah As-Sidikiyah, kemudian sekarang pun saya kuliah di NU ya, Nahdlatul Ulama, saya memilih bermazhab Syafi'i. Tapi saya sangat terbuka gitu ya. Karena Imam Syafi'i sendiri bilang, kata Imam Syafi'i, kalau bertemu dengan dalil yang lebih sahih, maka ambillah itu. Karena itulah bagian dari mazhabku. Jadi mazhab Imam Syafi'i berangkat dari sesuatu yang memang sahih. Tapi antum silakan, pilihan antum semua. Kalau antum merasa ilmunya sudah luar biasa, ya, dan bisa mengakses tanpa perlu masuk melalui pemahaman dari para ulama salaf, silahkan langsung berpeganglah pada Quran dan Sunnah. Kalau saya ilmu saya pendek, ilmu saya kecil, agak cetek, gak ada apa-apanya gitu ya. Ilmu saya masih sangat dangkal, saya masih memilih untuk bermazhab. Tapi saya tidak fanatik. Ya, saya tidak fanatik karena saya Syafi'i, kemudian saya menganggap mazhabnya Hambali, mazhabnya Abu Hanifah enggak. Dan lain sebagainya kemudian rendah enggak. Saya mau ngambil bahkan lihat Imam Syafi'i itu sebetulnya murid dari Imam Malik. Nanti kita belajar nih di pertemuan depan kalau nggak salah tuh masalah istimbat dalil proses mazhab itu, sejarah imam mazhab itu. Imam Syafi'i bagaimana hormat takzim beliau kepada Imam Malik, padahal banyak perbedaan pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Dan ini yang pengen kita ambil. Jadi antum tuh tidak harus sepakat juga dengan saya. Antum tidak harus sepakat dengan dosen-dosen di Fathahillah, tapi kita perlu punya adab. Saya tidak sepakat karena ini ya nggak apa-apa, nggak jadi soal. Karena ini dunia akademik ya, dunia akademik. Teman-teman yang kita proses ada cara berpikirnya bahwa kita harus open mind. Kita keluar dari kungkungan kungkungan lama. Jadi teman-teman di sini memang dia didik untuk lebih open mind. Gitu ya. Jadi kalau pandangan saya masih memilih untuk bermazhab. Tapi ada orang-orang tertentu yang memilih untuk tidak bermazhab, ya nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Karena memang Nabi pun kan tidak bermazhab. Abu Bakar, Umar, Utsman gak bermazhab karena memang mereka hidup lebih dulu dan mereka bisa mengakses Nabi. Pandangan saya begitu. Allah alam ya. Kita cukupkan mungkin ya dari pertanyaannya Salman karena sudah jam
8. Yang lain nanti mangga di pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa lebih aktif lagi. Saya review ya. Ulfa, Sifa, Aulia, Marfu'ah, Fikri, Anissa, Nadia, Erni, Aziza, Sultan, Khairul, Gufron, Sylvia, Asti, dan Salman yang hari ini sudah aktif. Saya ucapkan terima kasih. Dan senang ya diskusi seperti ini. Saya pengen ini hidup. Dan jangan cuma di mata kuliah saya saja ya. Teman-teman harus terbiasa berdiskusi gitu. Terbiasa berdiskusi, terbiasa speak up, ngomong. Karena teman-teman ada di rumpun sosial humaniora, ya kekuatan teman-teman tuh dibicara gitu. Teman-teman harus berani untuk komentar, berargumen. Tapi tadi saya kritik beberapa ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya definisi, yang sifatnya tinggal di googling mah. Udah cari arti ini apa, itu kan tinggal di googling aja. Gitu ya. Tapi pertanyaan yang kemudian membuat kita jadi berpikir dan ujungnya kita pengen bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujungnya kita harus tambah iman. Maka hindari pertanyaan-pertanyaan yang justru kontraproduktif dengan kita ya. Tapi nggak jadi masalah karena ini forum akademik sih, saya nggak masalah ya. Gitu ya. Terima kasih jazakumullah khairan katsira atas pertanyaan dan juga keaktifan dari teman-teman. Saya senang sekali mengajar di kelas ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa tetap aktif ya di semua mata kuliah yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi pekan depan insyaallah di itu. Udah ada yang jurnalnya udah jadi, tulisannya, artikelnya? Belum. Silakan ya. Itu bisa jadi salah satu referensi itu yang tadi saya kirim. Bisa jadi salah satu bahan bacaan teman-teman untuk menulis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan menutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.